Selamat pagi adik-adik. Halo. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Belum ngomong pastinya luar biasa. Ini luar biasa banget sih Kak. Semangat. Nah hari ini siapa yang di rumahnya udah siap memuji menyembah nama Tuhan? Lambaikan tangan ke kamera. Salah ya. Angkat tangan kalian tinggi-tinggi. Sekarang bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan satu lagu ya. Kok ini siapa yang rindu ingin berdoa buat mama papa, oma opa, adik kakaknya, nyanyiin lagu ini dengan sungguh-sungguh ya. Jangan ada yang main-main, jangan ada yang colek sana colek sini. Kau beriku hati, kau beriku kasih, kau beriku kekuatan untuk berlutut berdoa bagi keluargaku, bagi temanku, bagi sekelilingku, biar mereka mengenal. Katakan sekali lagi, kau beriku hati. Kau beriku hati, kau beriku kasih, kau beriku kekuatan untuk berlutut berdoa bagi keluargaku, bagi temanku, bagi sekelilingku, biar mereka mengenalmu. Katakan ya Bapak, ini doaku. Bapa, ini doaku, selamatkan mereka sampai setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku Engkau Yesus Tuhan. Ulangin lagi dari awal ya, lebih sungguh-sungguh lagi. Kau beriku hati, kau beriku kasih, kau beriku kekuatan untuk berlutut berdoa bagi keluargaku, bagi temanku, bagi sekelilingku, biar mereka mengenalmu. Ya Bapa, ini doaku, selamatkan mereka sampai setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku Engkau Yesus Tuhan. Katakan ya Bapa. Amin Tuhan Yesus. Ini doa kami Tuhan. Ini doa kami buat mama papa kami Tuhan, buat keluarga kami, buat teman-teman kami Bapak. Kami anak-anak sekolah minggu rindu Tuhan, kami semua diselamatkan Tuhan. Engkau Yesus Tuhan. Ya Bapa, ini doaku. Amin Yesus. Selamatkan mereka sampai setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku Engkau Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.
Bila pagi hari ini, siang hari ini Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada Bapa. Kami mau berdoa Tuhan, buat setiap keluarga kami Tuhan. Buat mama papa kami, adik kakak kami Tuhan, oma opah kami, teman-teman kami Tuhan. Terlebih Tuhan yang belum mengenal Engkau Bapa. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk mereka Tuhan. Sentuh hati mereka Bapa. Supaya mereka Tuhan mau mengenal Engkau Tuhan. Mengakui Engkau Tuhan sebagai Yesus dan Juru Selamat mereka Bapa. Kami beruntung Tuhan punya Engkau. Kami sangat bersyukur Tuhan punya Allah yang luar biasa seperti Engkau Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Bapa dalam surga, bila siang hari ini Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu Tuhan, kami akan memulai kebaktian kami Tuhan. Engkau beracara Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Tak ada satu kuasa kegelapan pun yang mengganggu Bapa. Bila ada kuasa kegelapan yang mengganggu Tuhan, kami bersatu hati, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus, darah Yesus yang berkuasa Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Masih semangat gak? Masih. Oh, yang berarti udah berapa lama ya di rumah terus? Nah, siapa di sini yang masih semangat walaupun sekolahnya masih di rumah? Walaupun di rumah, tapi harus tetap semangat. Gak boleh malas-malas ngerjain tugasnya. Yang di rumahnya seragam udah gak cukup siapa? Banyak. Ada. Oh ada. Bang ya Allah. Aduh. Astaga. Pandemi membawa pengembangan. Gak apa-apa ya, yang penting sukacita dari Tuhan mengalir dalam kehidupan kita, amin. Amin. Ku kejar cita-citaku kok. Oke, gerakan semua ya. Ku kejar cita-citaku, ku tekun dalam doaku, ku taruh harapanku pada Yesusku, karena Dia penolong. Ku kejar cita-citaku, ku tekun dalam doaku, ku taruh harapanku pada Yesusku, karena Dia penolongku. Tiba ulangan, tak pakai contek-contek, tiba ulangan, tak pakai tanya-tanya, sebab ku tahu ku sanggup melakukan karena Yesus penolongku. Ku kejar cita-citaku, ku tekun dalam doaku, ku taruh harapanku pada Yesusku, takkan ku lelah, Dia penolongku. Takkan ku lelah, sekolah tiap hari, takkan ku lengah, belajar tiap kali, sebab ku tahu ku sanggup melakukan karena Yesus penolongku. Ku kejar cita-citaku, ku tekun dalam doaku, ku taruh harapanku pada Yesusku, karena Dia penolongku. Ku kejar cita-citaku, ku tekun dalam doaku, ku taruh harapanku pada Yesusku, karena Dia penolongku, karena Dia penolongku. Sekali lagi, karena Dia penolongku. Good. Nah, walaupun sekolah di rumah tetap semangat ya. Kejar cita-cita kalian setinggi mungkin, oke? Karena Tuhan beserta dengan kehidupan kita, karena Tuhan yang menolong kita, amin. Amin. Mbak Titin. Yuk, sekarang udah nyanyi, kita udah memuji nama Tuhan. Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapa di sini yang begitu rindu dekat sama Tuhan? Kita semua ini
yang ku terima, pengorbananmu yang mulia jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa
begitu baik dan sangat baik buat kehidupan kami. Kau tidak melihat kami Tuhan, dan tidak melihat kekurangan apapun. Tapi yang Kau cari Tuhan, hati-hati kami Tuhan, yang ingin dan rindu Tuhan dekat dengan Kau. Bentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa. Siapkan hati kami Tuhan, pendengaran kami Tuhan, yang ingin Tuhan selalu dekat dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Biarlah ini semua Tuhan, puji-pujian maupun penyembahan Tuhan yang kami lakukan Tuhan, biarlah yang terbaik untuk Engkau. Terima kasih Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Annyeong. Annyeong. Ada seorang raja bernama Darius. Raja Darius sangat berkuasa, dan ia menunjuk 120 wakilnya dan 3 pejabat tinggi yang membawahi mereka, dan salah satunya adalah Daniel. Daniel sangat mencintai Tuhan. Dia adalah seorang pemimpin yang baik, dan Darius sangat percaya kepada Daniel. Tapi ternyata banyak yang menjadi iri kepada Daniel. Mereka lalu mencari kesalahan Daniel, tapi tidak ada satu kesalahan pun yang mereka temukan dalam diri Daniel. Hanya satu hal yang mereka dapati, yaitu mereka melihat Daniel sangat cinta Tuhan, Daniel sangat rajin berdoa. Jadi mereka mempunyai ide untuk menjatuhkan Daniel. Mereka lalu menemui raja, meminta untuk raja mengeluarkan suatu larangan. Dan akhirnya raja setuju dan keluarlah suatu penetapan raja. Barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Wah, apa yang harus Daniel lakukan? Apakah Daniel memilih mengikuti raja dengan tidak berdoa kepada Tuhan, atau memilih Tuhan dan tetap berdoa, tapi akan dimasukkan ke dalam gua singa? Jika adik-adik adalah Daniel, yang manakah yang akan adik-adik pilih? Akhirnya Daniel memutuskan memilih Tuhan dan tetap berdoa. Daniel berdoa 3 kali di kamar atasnya. Dan akhirnya Daniel ditangkap dan dimasukkan ke gua singa. Raja Darius sedih dan berharap Tuhan akan menyelamatkan Daniel dari gua singa. Menurut adik-adik, bagaimana keadaan Daniel sekarang? Mungkin dia takut ada singa yang siap memakannya. Tapi Daniel tetap percaya dan berdoa kepada Tuhan. Itu adalah pilihan yang terbaik. Daniel berkata, Tuhan mengirimkan malaikatnya untuk menutup mulut singa-singa itu sehingga singa itu tidak memakan Daniel. Daniel keluar dengan selamat dari gua singa karena Daniel tetap berdoa dan percaya kepada Tuhan. Doa itu seperti pedang atau senjata kita melawan iblis. Ketika kita berdoa dan mengatakan firman, maka Tuhan akan memberikan perlindungan dan memberi kita kekuatan melawan iblis. Dimanapun adik-adik berada, melakukan apapun, tetaplah berdoa kepada Tuhan. 心相信也menang. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Halo adik-adik, ketemu lagi sama Kodian di tempat ini. Nah, barusan kan kita udah nonton nih cerita tentang seorang yang bernama Daniel dan dia tetap berdoa kepada Tuhan Yesus walaupun Raja Darius tidak memperbolehkan untuk seorang pun berdoa baik kepada dewa maupun kepada Tuhannya. Nah, adik-adik masih suka berdoa nggak? Seperti Daniel. Daniel berdoa sehari 3 kali loh. Mungkin kalau adik-adik sekarang berdoanya 3 kali nggak ya? Ya, kalau misalkan berdoanya 3 kali bagus. Ya, bisa juga kan doanya doa bangun tidur, mau makan, dan doa sebelum tidur. Itu adik-adik tetap harus lakukan.
Walaupun sekarang kita sudah tidak untuk beribadah di gereja lagi, tapi adik-adik harus tetap berdoa. Walaupun di rumah, mau di tempat bermain, tetap dalam hati kalian harus tetap berdoa. Tuhan Yesus, jaga lindungi, supaya kami dihindarkan daripada virus penyakit, supaya kami bisa beribadah lagi di gereja, bisa kumpul lagi sama guru-guru sekolah minggu yang lain. Juga adik-adik jangan lupa, sekarang tetap aja kalian harus tetap berdoa, baca Alkitab setiap hari, ya walaupun cuma satu hari satu ayat, ya tetap berdoa seperti Daniel tadi. Begitupun nanti Daniel, walaupun dia masuk ke dalam gua singa karena ketahuan sama Raja Darius bahwa Raja Darius mengeluarkan sebuah titah atau perintah di mana bahwa apabila ada yang berdoa akan dimasukkan ke dalam gua singa. Tapi karena Daniel tetap berdoa kepada Tuhan Yesus, Daniel tetap dilindungi. Sekalipun Daniel ada di dalam gua singa, yang singanya kelaparan, yang siap buat makan Daniel, tapi Tuhan tetap menolong Daniel. Di tengah-tengah kondisi seperti ini juga sama. Walaupun kita semua ngerasa, aduh, aku takut kalau misalkan kena virus, aduh, aku takut untuk main. Tenang, kalau adik-adik tetap berdoa, minta pertolongan Tuhan, mau kemanapun pasti dilindungi. Dimanapun dan kemanapun adik-adik berada, kalau kalian minta berdoa, minta pertolongan sama Tuhan, pasti ditolong. Sebagai contoh, Daniel tadi, sekalipun sudah ada di dalam gua singa, tetap saja Tuhan tolong. Ada contoh lain, siapa coba? Ada contohnya itu yang 3 orang. 3 orang yang dimasukkan ke dalam dapur berapi. Siapa? Hayo siapa? Ya betul, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka dimasukkan ke dalam dapur berapi. Tapi karena Sadrak, Mesak, dan Abednego mereka tidak mau menyembah selain pada Tuhan Yesus, mereka dilindungi sekalipun di dalam dapur berapi. Bahkan adik-adik, kalau kalian baca, dapur berapi itu dipanaskan 7 kali lipat. Bahkan orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego untuk dimasukkan ke dalam dapur api, mereka yang terkena api dan meninggal. Tapi Sadrak, Mesak, dan Abednego di dalam dapur berapi, mereka tidak terluka sedikit pun. Kenapa? Karena dia selalu berdoa, minta pertolongan Tuhan. Dimanapun dan kapanpun berada, mereka selalu berdoa, Tuhan Yesus tolong aku, Tuhan Yesus tolong aku. Ya, baik adik-adik, sekarang jangan lupa ya, mulai dari sekarang kita berdoa terus. Pagi-pagi berdoa, mengucap syukur, terima kasih Tuhan Yesus, aku masih bisa bangun hari ini. Waktu mau makan pagi, mau makan siang, atau makan malam, kalian berdoa, Tuhan Yesus, terima kasih untuk makanan ini. Aku bisa menikmati makanan ini. Juga berkati orang-orang yang belum pernah menikmati makanan ini, supaya mereka dapat menikmati makanan ini. Yang ketiga, waktu pas mau tidur, kalian berdoa, Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah melindungi kami dari pagi sampai malam ini. Sudah dilindungi sepanjang aktivitas. Nah,
Jadi tetap berdoa, baik pagi, siang, malam tetap berdoa. Yuk, sekarang kita mau tutup ibadah ini ya. Kita mau berdoa, oke? Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau telah memimpin acara ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih juga Tuhan untuk firman-Mu melalui Daniel, sehingga kami dapat mengerti bahwa pentingnya berdoa untuk kehidupan kami. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kakak-kakak yang sudah melayani, mulai dari pemain musik, singer, song leader, pembawa firman. Terima kasih Tuhan Yesus. Juga kumpulkan kami secepatnya di gereja Tuhan, dan jauhkan kami daripada segala virus penyakit, dan kami dapat sehat dan kuat sampai nanti selesainya virus. Kami akan kembali ke gereja dan kami akan bersukacita beribadah. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dadah. Tetap berdoa ya. Jangan lupa.